Kalian pernah dengar cerita rakyat dari Jawa Barat yang penuh keajaiban dan pesan moral? Yuk, kita bahas salah satu legenda paling terkenal dari tanah Sunda, yaitu kisah Lutung Kasarung. Cerita ini bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang kebaikan hati yang selalu menang melawan kejahatan. Di sebuah kerajaan di Pasundan, hiduplah dua orang putri cantik, Purbasari dan Purbalarang. Purbasari terkenal dengan hatinya yang lembut dan baik. Sedangkan kakaknya, Purbalarang, punya sifat yang sangat berbeda. Ia sombong, angkuh, dan selalu merasa iri dengan Purbasari. Suatu hari, rasa iri Purbalarang sudah mencapai puncaknya. Dengan licik, ia membuat Purbasari seolah-olah menderita penyakit kulit yang aneh. Dengan berkak-berkak hitam di sekujur tubuhnya. Ini dijadikan alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Putri yang malang itu pun dibuang ke hutan belantara, sendirian dan sedih. Di tengah kesendiriannya di hutan, Purbasari tidak benar-benar sendirian. Ia bertemu dengan seekor lutung atau monyet hitam yang ukurannya besar dan bulunya lebat. Tapi anehnya, mata lutung ini memancarkan kebijaksanaan. Tidak seperti lutung pada umumnya. Lutung inilah yang dikenal sebagai Lutung Kasarung. Sejak saat itu, Lutung Kasarung selalu menemani dan melindungi Purbasari. Ia menjadi sahabat sejati sang putri di tengah hutan. Lutung Kasarung sebenarnya bukanlah seekor hewan biasa. Ia adalah seorang pangeran tampan dari kahyangan bernama Guru Minda yang dikutuk turun ke bumi dalam wujud seekor lutung. Melihat Purbasari yang sering bersedih karena penampilannya, Lutung Kasarung menggunakan kesaktiannya. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, dan muncullah sebuah telaga kecil dengan air yang sangat jernih. Lutung Kasarung meminta Purbasari untuk mandi di telaga itu. Ajaib, setelah mandi, semua bercak hitam di kulit Purbasari lenyap seketika. Ia kembali menjadi cantik, bahkan lebih bersinar dari sebelumnya. Kabar tentang kembalinya kecantikan Purbasari akhirnya sampai ke telinga Purbalarang di istana. Bukannya senang, ia justru semakin terbakar api cemburu. Purbalarang tidak mau kalah. Ia lalu mengadakan sebuah sayembara untuk menentukan siapa yang paling pantas menjadi ratu. Sayembara pertama adalah adu panjang rambut. Tentu saja, Purbasari menang karena rambutnya yang indah, terurai hingga menyentuh tumit. Tidak terima kekalahan, Purbalarang mengajukan tantangan kedua, adu tampan tunangan. Purbalarang dengan bangga memamerkan tunangannya yang seorang pangeran gagah. Sementara Purbasari dengan berat hati hanya bisa menunjuk sahabat setianya, Lutung Kasarung. Tentu saja, semua orang di istana menertawakannya. Purbalarang merasa sudah pasti menang. Namun, saat malam tiba dan bulan purnama bersinar terang, keajaiban pun terjadi. Lutung Kasarung tiba-tiba berubah wujud. Ia kembali menjadi Pangeran Guru Minda yang asli. Seorang pangeran yang sangat tampan dan gagah, jauh melebihi ketampanan tunangan Purbalarang. Semua orang terkejut, terutama Purbalarang. Ia kalah telak. Akhirnya, Purbalarang mengakui semua perbuatan jahatnya dan memohon ampun kepada Purbasari. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari pun memaafkan sang kakak. Kutukan yang menimpa Pangeran Guru Minda pun sirna selamanya. Akhirnya, Purbasari menikah dengan sang pangeran dan mereka memerintah kerajaan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Kisah Lutung Kasarung mengajarkan kita bahwa penampilan luar bukanlah segalanya. Kebaikan hati dan ketulusan adalah kecantikan yang sejati. Dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang. Gimana menurut kalian cerita ini? Keren banget ya? Legenda dari Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.